Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Saya adalah pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung, Mupel GPIB Bangka Belitung. Program Morning Call GPIB adalah sebuah program di mana kami, para pelayan firman dan sakramen di lingkungan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, rindu menyapa dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari berdasarkan bacaan Sabda Bina Umat. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara juga memiliki kerinduan yang sama untuk mendalami firman Tuhan, meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu berdoa, meminta hikmat kepada Allah Bapa di surga sebelum ia memulai segala rangkaian pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Sebagaimana matahari terbit di ufuk timur menerangi hidup kami, maka biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi suluh bagi kaki kami dan pelita bagi hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu, dan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengerti dengan baik, memaknainya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini Selasa 9 Maret tahun 2021 sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB. Kita baca dari kitab Ezra pasalnya yang kedua, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-42. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dan membaca Ezra 2 ayat 36 sampai 42 yang berbunyi, inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodaya 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salu, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bertemakan kebaik Allah, aku kan kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih jauh, perkenankan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Mohon maaf
kalau lagu yang saya bawakan kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Lagunya kurang lebih berbunyi demikian. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Bapak Ibu Saudara tentu mengenal lagu ini. Lagu Kembali ke Jakarta merupakan lagu ciptaan Tony Kuswoyo dan dipopulerkan oleh Kus Plus, di mana lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1969 dalam album mereka yang berjudul Deg Deg Plus. Kemudian pada tahun 1975 lagu ini muncul kembali dalam album kompilasi aransemen baru yang bertajuk The Best Kus Volume 2. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun oleh pencipta lagu ini? Apa yang ingin dinyanyikan oleh Kus Plus dengan membawakan lagu ini? Lalu berkaitan dengan tema firman Tuhan, ke bait Allah aku kan kembali. Bapak Ibu Saudara, paling tidak lagu Kembali ke Jakarta ingin menyampaikan pesan bahwa ada seseorang yang rindu, seseorang yang kangen, seorang yang ingin kembali ke Jakarta. Di Jakartalah rumah orang ini ada. Dan di Jakartalah ada seorang kekasih hati yang berdiri menunggu. Kenapa dia ingin kembali ke Jakarta? Bukan hanya karena ada rumah dan kekasih hati, tetapi juga kalau Bapak Ibu menyanyikan atau membaca bait kedua dari lirik lagu ini, pernah kualami hidupku sendiri, temanku pergi dan menjauhi, lama ku menanti ku harus mencari, atau ku tiada lagi dikenal. Bapak Ibu Saudara, lirik kedua, bait kedua dari lagu ini mau mengatakan, rupanya penulis lagu mengalami kepahitan hidup. Teman-temannya pergi menjauh, dan bahkan dia harus menanti waktu yang tepat. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan dikenal lagi. Jadi kembali ke Jakarta, meskipun ia tidak tahu apa yang akan dialami dan apa yang akan terjadi, adalah suatu keyakinan hidupnya akan lebih baik daripada tidak kembali ke Jakarta. Dalam bacaan firman Tuhan, kitab Ezra, kita mendapati karya Tuhan yang begitu luar biasa. Melalui Kores, Raja Persia, yang mengalahkan Nebukadnezar, Raja Babel, umat Israel setelah 70 tahun lamanya akhirnya boleh kembali ke Yerusalem. Bukan hanya kembali ke Yerusalem, tetapi juga diizinkan, dimampukan untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Kembali ke bait Allah, ke bait Allah aku kembali. Mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pernyataan iman. Ini sebuah ungkapan dan kesaksian iman dari umat-umat Israel yang kembali dari pembuangan.
Jikalau bukan Tuhan yang berkarya, maka sesungguhnya hal ini tidak mungkin terjadi. Kores memang berjasa dengan mengembalikan umat Israel. Dia juga membuat kebijakan setiap umat Israel yang kembali dari pembuangan harus dibekali dengan emas dan perak, bahkan disokong dengan harta benda, supaya pembangunan rumah Tuhan kembali terjadi. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, dalam dunia pada masa itu di Timur Tengah, kalau terjadi peperangan dan sebuah negara mengalami kekalahan, maka bukan saja ia kalah dalam peperangan, tetapi dewa ataupun Tuhan mereka juga dianggap sebagai pihak yang kalah. Kores mengizinkan umat Israel pulang, dan bahkan Kores menetapkan bahwa bait Allah umat Israel harus kembali dibangun. Hal ini hanya mungkin terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Tuhan memakai Kores. Tuhan menjadikan Kores sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, ke bait Allah aku kembali menyatakan suatu tekad, suatu pernyataan iman, suatu pengakuan Allah yang memulai, Allah yang menyertai, dan Allah yang membimbing dan akan menyelesaikan. Umat Israel pulang dengan hati gembira karena ia kembali ke kampung halamannya, sekaligus juga sebuah pernyataan, kami kembali untuk mendirikan bait Allah di mana nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Ini hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, dalam bacaan ini kita melihat bahwa pernyataan iman, pengakuan iman, kekuatan iman harus diikuti dengan komitmen dan keseriusan dari umat Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Dalam bacaan kita ayat 36 sampai ayat 42 didaftarkan sejumlah pihak ataupun bani-bani Israel yang akan berperan dalam proses pembangunan maupun ketika bait Allah itu akan berdiri. Ada sejumlah para imam yang didaftarkan, ada juga orang-orang Lewi, ada juga para penyanyi, dan juga kaum penunggu pintu gerbang. Bagian Alkitab ini mau mengatakan umat Israel sangat serius, punya komitmen yang tinggi untuk kembali melakukan peribadahan di bait Allah. Mereka mempersiapkan data dengan baik, mereka mempersiapkan klasifikasi dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya yang nanti akan dibahas, di sana dikatakan bahkan ada kumpulan orang-orang yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Mereka harus dipisahkan terlebih dahulu, ditahirkan terlebih dahulu sambil menunggu status mereka. Beribadah kepada Tuhan bukan sekedar membangun bait Allahnya, tapi mempersiapkan sumber daya insaninya dengan baik, dengan benar, dengan tepat, seturut klasifikasinya. Dan dalam hal ini umat Israel tidak main-main. Mereka tidak mau kecolongan seperti yang terjadi waktu mereka keluar dari Mesir. Emas dan perak mereka dapatkan, tapi mereka salah gunakan dengan membuat patung lembu emas, karena mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung Sinai. Kali ini mereka pulang dengan satu keyakinan Tuhan yang menyertai, dan juga dengan satu komitmen bait Allah harus dibangun, dan di dalam bait Allah aku akan kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di minggu-minggu Prapaskah. Apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Minggu-minggu Prapaskah pada saat ini memasuki minggu keempat Prapaskah, yaitu dengan sebuah ajakan untuk memandang kepada karya Allah Bapa yang terwujud dalam karya Tuhan Yesus di kayu salib.
Minggu Prapaskah keempat adalah minggu okuli, mataku memandang kepadanya, berdasarkan Mazmur 25 ayatnya yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mata setiap orang percaya memandang ke arah Tuhan, karena yakin Tuhan akan mengeluarkan kakinya yang terjaring, yang terjerat, yang terperangkap, yang terluka. Jaring itu bisa berupa penderitaan, jaring itu bisa berupa kesedihan, jaring itu bisa berupa kegelapan hidup. Di minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak untuk memandang ke arah Tuhan, memandang kepada kuasanya dan janjinya yang tidak pernah mengabaikan kehidupan umat percaya. Kita boleh memandang kores yang dipakai oleh Tuhan. Kita boleh memandang kepada emas dan perak yang dimiliki umat Israel untuk membangun bait Allah. Tetapi sesungguhnya di balik kores, di balik emas dan perak, di balik izin dan kemampuan untuk kembali dari pembuangan, ada Tuhan Allah yang bertindak dan berkarya. Kepada Dialah kita seharusnya memandang. Dan Tuhan juga memandang kepada kita. Tidak selama-lamanya penderitaan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Tidak selama-lamanya kegalauan hidup. Tidak selama-lamanya dosa dan kegelapan akan menguasai kita. Tuhan memandang kita dan Ia memampukan kita, mengangkat kita untuk keluar dari segala penderitaan. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara berada dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kalau pada saat ini Bapak Ibu ingin kembali ke bait Allah untuk menikmati hidup yang indah dalam relasi, jangan lupakan Tuhan yang selalu memandang kepada Bapak Ibu. Binalah relasi yang baik dengan Tuhan, sebagaimana kemudian kita membina relasi yang baik terhadap sesama. Bukankah Kristus yang tersalib adalah pribadi yang selalu memandang ke arah Bapanya, yang menguatkannya untuk menempuh jalan Via Dolorosa, sekaligus adalah Kristus yang juga memandang kepada umat dan menawarkan pengampunan. Orang-orang Kristen adalah mereka yang meyakini penyertaan Allah, dan juga dengan penyertaan Allah itu berbuat yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh melihat bagaimana umat Israel dalam rasa syukur dan komitmen yang tinggi ketika dibolehkan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Mereka memiliki ketekunan dan juga keseriusan untuk kembali pulang dengan tujuan bukan hanya bernostalgia akan kampung halaman, ataupun tidak tahu apa yang akan terjadi ke masa depan, seperti lagu Kus Plus tadi, ke Jakarta aku kembali walaupun apa yang akan terjadi. Orang-orang Kristen adalah mereka yang percaya akan janji Allah, sehingga ketika tema firman Tuhan hari ini berkata, ke bait Allah aku akan kembali, itu dilakukan dengan satu keyakinan dan kepastian Tuhan yang menyertai dalam segala hidup ini. Pimpinlah kami ya Tuhan di tengah pandemi ini. Mampukan kami untuk mengatasi pandemi ini bukan dengan sungut-sungut ataupun keluh kesah, tapi dengan satu keyakinan, badai pasti berlalu. Berkati pemerintah Republik Indonesia dalam proses vaksinasi, baik tingkat pusat, tingkat daerah, maupun hingga ke pelosok-pelosok negeri. Jadikan anak-anak Tuhan, tenaga kesehatan, TNI dan Polri untuk menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pandemi ini harus berakhir supaya kami menjadi bangkit
ekonomi menjadi pulih, nasionalisme menjadi mantap, dan hidup dalam relasi yang indah terus terwujud. Berkati Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel dan jemaat-jemaat GPIB di seluruh Nusantara. Kami memasuki tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, di mana kami akan melangsungkan persidangan sinode maupun segala sesuatu yang lainnya demi perkembangan dan kemajuan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Biarlah kami menjadikan diri kami, persekutuan kami, keluarga kami sebagai pribadi yang terus berjalan berdasarkan kuat kuasa dari Tuhan hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.